Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ferry Jatra, NPM Channel 19049. Saya mahasiswa dari Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu. Kali ini saya akan membuat video tentang pelajaran yang berjudul konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat. Apa itu konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat? Karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat. Prosedur konsolidasi. Pada praktiknya, transaksi akuisisi suatu perusahaan oleh perusahaan lain sebesar nilai buku sangat jarang dilakukan perusahaan mengakuisisi investor. Biasanya akan melakukan uji kekayaan atas yang akan diambil. Hasil akurat dari uji kelayakan tersebut dapat menunjukkan apakah bisnis yang akan diakuisisi memiliki nilai lebih tinggi atau lebih rendah daripada nilai lainnya. Sebagai faktor yang memiliki nilai lebih tinggi, mempengaruhi proses penilaian kelayakan bisnis saat proses kombinasi bisnis. Faktor-faktor tersebut antara lain prospek bisnis perusahaan yang akan diakuisisi, terutama dalam menciptakan penghasilan tambahan bagi perusahaan atau pengakuan dari aset maupun liabilitas yang dilaporkan oleh perusahaan yang akan diakui, proses pembuatan pelaporan keuangan, konsolidasi atas akuisisi yang akan dilakukan di atas nilai buku. Tidak memiliki perbedaan signifikan dibandingkan akuisisi pada nilai buku. Contoh, kita akan membeli menggunakan kasus PT Andalas dan oleh PT Nusantara. Anggaplah dalam mengakuisisi tanggal 1 Januari 2015, PT Nusantara mengeluarkan investasi senilai 1,5 miliar untuk keseluruhan kepemilikan pada PT Andalas. Hingga investasi 1,5 miliar merupakan nilai wajar keseluruhan pada PT Andalas. Hasil penilaian yang dilakukan PT Andalas hingga investasi 1,5 miliar merupakan nilai wajar keseluruhan hasil penilaian yang dilakukan oleh bukti tertera atas faktor yang terkait dengan PT Andalas. Sama-sama bukti mencatat akuisisi PT Andalas, yakni sebagai berikut. Aset teridentifikasi dan nilai liabilitas diambil alih. Menurut PSAK 22 tahun 2010, aset teridentifikasi yang diperoleh oleh dalam lintas yang diambil alih harus memenuhi definisi aset dan liabilitas menurut kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan pada tanggal akuisisi, serta merupakan bagian yang ditunjukkan dalam proses akuisisi. Selain itu, PSAK 22 2010 juga menyatakan bahwa dimungkinkan untuk memunculkan suatu aset atau liabilitas baru itu sebelumnya tidak diakui oleh pihak yang diakuisisi. Misalnya, bukti bisa saja mengakui suatu saat aset tetap berwujud dan bentuk paten yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak diakuisisi. Pihak yang diakuisisi tidak dapat mengakui aset tak terwujud tersebut dikarenakan misal aset yang dihasilkan secara internal tidak diperkenalkan diakui. Goodwill. Goodwill sebagai selisih antara nilai harga agregat dari suatu imbalan yang dialihkan dua jumlah kepentingan non-pengendalian. 3 nilai wajar kepentingan ekuitas yang sebelumnya diakui misi jika kombinasi bisnis dilakukan bertahap, dan jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh oleh dan liabilitas yang diambil alih. Dapat dikatakan pula bahwa goodwill mencerminkan pemandangan investor atas konversi nilai lebih yang dimiliki investor. Sesuai dengan PSAK 48 dan tidak dapat bukti penurunan nilai bukti terjadi ketika nilai tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan nilai yang dapat diperoleh kembali, yakni nilai lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya penjualan
dan nilai pakai atau hasil investasi di masa yang akan mendatang. Pembelian dengan diskon. Selain melakukan pembelian yang dapat menyebabkan terjadinya goodwill, dan dapat juga terjadi akuisisi konsolidasi karena nilai wajar dari seluruh aset besi yang dimiliki investasi. Ilustrasi akuisisi dengan kepemilikan penuh. Konsolidasi sesaat setelah akuisisi. PT Nusantara membeli seluruh saham PT Andalas seharga 1,5 miliar. Pada gambar 4.3 disediakan informasi nilai buku dan nilai wajar dari aset-aset teridentifikasi yang diperoleh oleh liabilitas yang diambil alih memiliki PT Andalas. Diketahui bahwa nilai buku dari seluruh aset besi PT Andalas adalah senilai 1,4 miliar. Sehingga daftarin sial dari akuisisi ini sebesar 300 juta yang dialokasikan kepada goodwill sebesar 100 juta dan aset teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta sebagai gambaran transaksi akuisisi PT Nusantara terhadap PT Andalas ditunjukkan pada gambar 4.3. Diferensial 300 juta 100 juta ini ada dialokasikan ke goodwill 100 juta dan ada yang akan dialokasikan ke aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih yang dinilai wajar berbeda dengan nilai tercatat yaitu sebanyak 200 juta. Nilai buku pada aset besi adalah 1,2 miliar yang terdiri dari saham 800 juta, kemudian saldo laba sebesar 400 juta. Dengan informasi yang sama pada ilustrasi sebelum diakui bahwa tahun berjalan PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta, sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagi akan dividen sebesar 50 juta. PT Nusantara sebagai entitas yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen entitas anak sebagai berikut. Akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Dalam menyusun laporan keuangan, konsolidasi tidak dapat nilai tercatat kepemilikan sebagian. Hal yang perlu diperhatikan adalah keberadaan kepentingan pengendalian. Karena keberadaan kepentingan pengendalian menurut PSAK 65 revisi 2014 mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian kepentingan non pengendalian pada entitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan kepada pengguna laporan keuangan seberapa besar bagian dari aset bersih yang dimiliki entitas anak yang tidak dikuasai oleh entitas induk. Isu lain seputar konsolidasian. Biaya transaksi terkait akuisisi. Biaya transaksi yang terkait proses pengakuisisian suatu perusahaan sangat besar kemungkinan untuk dikeluarkan oleh pihak pengakuisisian. Biaya transaksi terkait akuisisi dapat berupa biaya makelar, biaya hukum, dan konsolidasi. Biaya terkait akuntansi, biaya penelitian, dan jasa profesional lainnya, biaya administrasi umum, dan lain-lain. Menurut PSAK 2022, seluruh biaya transaksi terkait akuisisi harus dibebankan pada periode ketika biaya tersebut terjadi atau jasa diterima, kecuali biaya untuk menerbitkan efek baik berupa hutang atau ekuitas yang mengikuti PSAK revisi 2014. Itulah tadi pembahasan tentang konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai
tercatat. Demikian, itulah pembahasan tentang saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan belajar. Terima kasih.